Perkenalkan, nama saya Charles Dean, seorang sheriff yang bertugas di Floral City, kawasan Citrus County, Teluk Florida. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengisahkan tentang kejadian kriminal yang kami tangani yang bermula dari masalah harta gono gini sehingga mengakibatkan kematian beberapa orang. Baiklah, cerita dimulai dari seorang wanita setengah baya yang baru saja mengalami perceraian di usia perkawinannya yang ke-28. Dari usia perkawinan itu memberikan 3 anak laki-laki yang semuanya sudah dewasa. Untuk menyalurkan rasa frustasi dan kemarahan yang belum hilang akibat perceraian itu, ia berniat merenovasi rumahnya agar menyenangkan. Di rumahnya kini hadir Jerry Lee Clark yang berumur 54 tahun yang akan menikahinya setelah urusan harta gono gininya selesai. Pria tua itu pun sudah menjual rumahnya di Wikiwechi dan tinggal bersamanya. Renovasi rumah sudah dimulai. Pacar wanita itu selesai memplaster bagian luar rumah dan mulai mempercantik ruangan dalam. Roger Wilson, seorang temannya yang berumur 36 tahun, rutin datang dari Wikiwechi tiap akhir minggu untuk membantu mereka. Jumat sore, tanggal 3 Agustus tahun 1990, wanita yang usianya sekitar 55 tahun itu dan atraktif baru saja pulang dari bepergian. Melihat pintu rumahnya terkunci, mendadak dalam benaknya muncul firasat, pasti ada sesuatu yang tak beres ini. Seperti kebanyakan masyarakat di Floral City, ia pun tidak pernah mengunci pintu rumah. Meski tindak kejahatan makin merajalela, rumah mereka tetap terbuka bagi para sahabat dan tetangga yang ingin mampir mendadak. Bagi mereka, pintu terkunci bisa diartikan not welcome. Segera saja ia membuka pintu dan masuk ke lorong rumah. Perasaan ada sesuatu yang tak beres semakin kuat. Lampu di kamar mandi yang biasanya mati kok menyala, sementara televisi di ruang tamu yang biasanya menyala justru malah sekarang mati. Tukang kayu kenalannya, Roger Wilson yang selalu mengorok di sofa ruang tamu pun tak kelihatan. Roger, di mana kau?" teriak pemilik rumah itu sambil melangkah masuk rumah. Diliputi perasaan cemas, wanita tua itu terus masuk dan menyalakan lampu. Ia terkejut menemukan Roger Wilson telantang di lantai dengan luka tembak di kepala. Wanita itu bingung dan lari ke kamar tidur hendak membangunkan Jerry. Tapi ia bertambah kaget karena calon suami barunya itu malahan tergeletak dengan kepala menjuntai ke lantai. Kepalanya memar bekas pukulan dan lehernya tersayat. Di sampingnya terbaring Robert Hemingway yang berumur 47 tahun, tetangganya yang karyawan toko onderdil motor terdekat. Dia juga terluka memar di kepala dan ada goresan pada lehernya. Sambil berjuang melawan panik, tangannya gemetar meragakan telepon di meja dekat tempat tidur untuk menghubungi kantor sheriff kami di Inverness. Segera petugas patroli saya perintahkan untuk bergerak cepat. Hanya beberapa menit, saya dan tim saya tiba di tempat kejadian diikuti oleh tim penyelidik. Sebagai tempat kejadian perkara, rumah tersebut dibakari pita kuning. Saya dan staf penyelidik memeriksa rumah itu untuk memastikan pembunuh tidak lagi bersembunyi di sana. Tak terduga petugas malahan menemukan mayat keempat. Korban dimasukkan ke dalam lemari di kamar tidur. Seperti Jerry Clark dan Hemingway, korban keempat itu juga terkena pukulan pada kepala dan leher tersayat. Ia diidentifikasi sebagai Lauren Johnson, berumur 45 tahun, pemilik toko onderdil motor. Tahu begini, saya tidak meninggalkan rumah siang tadi, sesal wanita itu kepada saya. Ia berusaha tenang, tapi saya harus mengantar ibu ke rumah sakit. Saya pun punya banyak urusan. Semuanya menyita waktu. Karena membayangkan Jerry dan Roger toh sudah makan, saya lantas makan malam di luar. Itu yang menyebabkan saya terlambat pulang ke rumah. Saat menemukan pintu depan terkunci, saya merasa ada yang tidak beres. Bukan cuma karena pintu terkunci, tapi juga karena saya membiarkan orang asing masuk ketika saya pergi. Bagaimana ceritanya? Tanya saya. Suatu hari, cerita wanita itu, sekitar pertengahan bulan lalu, seorang pria berusia 25 tahun datang ke rumah. Meminta air untuk mengisi radiator mobilnya yang terlalu panas. Kemunculannya membuat saya sedikit gugup, akunya. Ia nampak kasar, berkumis dan berjanggut dan mengenakan jaket jeans yang tak berlengan. Saya memberinya air karena saya pikir ia toh tak akan muncul lagi. Namun seminggu kemudian ia datang lagi membawakan beberapa kaleng bir.
Katanya, ia berterima kasih atas bantuan saya sebelumnya. Selama bercakap-cakap sebentar itu, ia tentu melihat renovasi ruangan dalam rumah. Ia mengaku bernama John, seorang tukang kayu. Perlu pekerjaan dan akan senang membantu. Saya katakan kepadanya, Jerry Clark lah yang memimpin renovasi itu, dan ia mesti bilang sendiri kepada Jerry. Saat beranjak pergi, orang asing itu mengatakan akan segera bicara pada Jerry. Apa yang dilakukannya? Tanya saya lagi. Ya, jawab pemilik rumah itu. Ia datang lagi siang itu, saat saya mau pergi mengantar ibu ke rumah sakit. Ia bilang sedang menganggur, apakah bisa membantu bekerja sebagai tukang kayu. Saya katakan padanya, Jerry ada di dalam dengan seorang teman yang membantunya. Ia pun melangkah masuk dan bicara kepada Jerry. Saya sekarang baru menyadari bahwa ini kesalahan besar saya. Kenapa? Tanya saya. Soalnya saat dia melangkah ke dalam, jaketnya sedikit terbuka, dan saya melihat sebilah pisau dan sejumlah alat lain tersembunyi dalam kantong di sabuknya, jawab wanita itu. Saya membatin, semua itu alat pertukangan, tapi saya tetap merasa was-was. Mobil Blazer tua warna hijau miliknya diparkir di luar rumah. Sebelum masuk ke dalam mobil dan berangkat pergi, saya sempat melirik plat nomor mobil itu. Saya heran, kok plat nomornya plat sementara dari Putnam County. Wanita itu lalu mengeluarkan secari kertas bertuliskan nomor mobil tersebut dari dompetnya dan diserahkan kepada saya. Lebih baik Anda masuk perlindungan kami, kata saya. Dengan begitu Anda akan selamat. Mungkin saja Anda sebetulnya yang diincar. Selama otopsi pagi berikutnya, dokter ahli forensik menetapkan penyebab kematian masing-masing korban. Roger Wilson terbunuh karena tembakan peluru pistol 9 mm dan mungkin korban pertama dari 4 mayat tersebut, kata ahli forensik. Clark, Hemingway, dan Johnson tewas karena pukulan beruntun pada kepala dan sayatan di leher. Alat pembunuhnya sepotong pipa berat, kata ahli patologi kepada detektif. Sulit menentukan urutan pembunuhan ketiga korban itu, karena pembunuhan itu diduga berlangsung selama 1,5 jam. Seorang ahli bercak darah setuju dengan temuan dokter ahli forensik dan menambahkan bahwa Wilson, Clark, dan Hemingway dibunuh di tempat tubuh mereka ditemukan. Sementara Johnson diseret dengan posisi telungkup dalam genangan darahnya sendiri, lalu disembunyikan dalam lemari di kamar tidur. Dari ciri-ciri pukulan pada kepala Clark, Hemingway, dan Johnson, lanjut ahli darah, mereka sedang bekerja dengan memandang ke bawah ketika penyerang itu memukul kepala mereka beberapa kali. Lewat serangkaian wawancara Sabtu pagi, penyelidik Citrus County menyimpulkan ada 3 orang melihat mobil Blazer 1977 warna hijau diparkir di jalan depan rumah itu selama beberapa jam sore hari sebelum kejadian. Satu dari saksi mata, seorang wanita yang tinggal dekat rumah TKP, mengatakan, saya selalu curiga bila melihat ada mobil tak dikenal diparkir dekat rumah saya. Maka saya terus memperhatikan hingga mobil itu pergi. Blazer itu diparkir di depan rumah tetangga saya itu dari sore hingga pukul 18 atau 18.30, katanya. Saat ditanya, pernahkah melihat Blazer itu sebelumnya? Wanita tetangga itu menjawab, pernah, 2 kali, beberapa minggu yang lalu, tapi tidak lama dibandingkan dengan saat kejadian. 2 pria tetangga yang mengaku selalu memperhatikan orang atau mobil asing juga bercerita kepada detektif bahwa mereka melihat mobil Blazer di depan rumah itu menjelang sore. Sementara tetangga lain juga berkomentar, kami tak bisa mengerti bagaimana pembunuhan bisa terjadi tepat di depan hidung kami tanpa kami ketahui. Sementara itu, penyelidik mengecek plat nomor sementara mobil Blazer hijau. Ketahuan bahwa nomor itu diterbitkan untuk International Auto Sales, toko mobil bekas 75 mil dari kota Melrose di Putnam County. Waktu saya tanya melalui telepon, seorang karyawan toko tersebut mengungkapkan bahwa nomor itu ditangani oleh John C. Barrett, ahli mesin yang bekerja paruh waktu di perusahaan itu, dan baru-baru ini membeli mobil tersebut. Barrett, lanjut karyawan itu, sudah tidak kelihatan dalam 3-4 hari ini. Ahli mesin itu berusia 25 tahun, tinggi 177 cm, berat sekitar 68 kg dan rambut coklat terang. Satu giginya patah, ia juga bertato Mickey tikus di lengan kirinya. Saksi mata di Melrose itu juga memberi alamat rumah Barrett, sebuah rumah mobil gandeng di bagian barat kawasan itu. Di sana John Barrett tinggal bersama istrinya, Patsy, dan 5 anaknya. Patsy berusia 25 tahun, tinggi 162 cm dan berat antara 70 kg sampai 80 kg. Ia bermobil Pontiac Firebird tahun 1980 warna coklat, jelas saksi via telepon. Ada keterangan yang mengagetkan saya, yakni bahwa pemilik International Auto Sales ternyata adalah Dorsey Sanders. 3.
anak sulung wanita pemilik rumah tempat pembunuhan, dilakukan dan Scott Allen iparnya. Penyidik dari Citrus Country mengeluarkan tanda bulu "Be on lookout" atas mobil Blazer hijau dan John Barrett. Hari itu juga penyidik menelusuri latar belakang John Barrett. Dari surat izin pengguna senjatanya, Barrett ketahuan pernah bertugas di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dari Mei 1983 sampai September 1985. Ia juga pernah menjadi kontraktor perbaikan rumah tahun 1985 sampai 1989. Juga sebagai satpam hingga Januari 1990 sambil mengambil kursus di Career City College di Gainesville. Juni 1990, ia disewa rumah sakit veteran sebagai pemotong rumput selama musim panas saja. Terakhir, Barrett tercatat sebagai karyawan paruh waktu di International Auto Sales. Penyelidik juga mendengar seorang karyawan International Auto Sales sempat melihat Barrett sedang mengebor dan kelihatannya sedang membuat alat peredam. Dari Direktur Personalia di rumah sakit veteran, para penyelidik memperoleh informasi bahwa Barrett meninggalkan pekerjaan musim panasnya di awal Agustus setelah mengeluh sakit. Itu terakhir kali saya melihatnya. Sesungguhnya ia masih dianggap sebagai karyawan rumah sakit karena pekerjaan musim panas baru berakhir 5 Oktober. Jelas Direktur Personalia itu. Di Career Center College, tempat Barrett mengambil kursus sambil bekerja sebagai satpam, penyelidik memperoleh informasi penting. Instruktur di kursus spesialis keamanan itu menjelaskan, program kursus meliputi petunjuk penyelamatan kebakaran, cara menembak, dan penggunaan tongkat polisi PR-24. Kursus dimaksudkan untuk memenuhi syarat memegang lisensi sebagai penjaga keamanan bersenjata, kata pelatih yang mantan polisi itu. Instruktur itu juga mengatakan kepada detektif bahwa seusai mengikuti kursus singkat bulan Juli itu, Barrett mengaku bingung. Ia bilang istrinya diperkosa oleh 3 atau 4 pria. Ia ingin balas dendam pada mereka dan minta saya membantunya. Saya diminta tutup mulut. Saya menjelaskan tindakan itu adalah pelanggaran. Jadi saya tidak mungkin bisa membantunya. Penyelidik juga mengecek apakah Barrett punya catatan kriminal. Ternyata tidak. Tapi ia pernah melaporkan beberapa kasus pembongkaran tas rumah mobilnya pada Oktober dan Desember 1988 serta November 1989. Senin pagi 6 Agustus, seseorang tak dikenal memberikan informasi bahwa Barrett, Patsy, dan kelima anaknya kelihatan di pusat perbelanjaan di Stark, Florida pada hari sebelumnya. Jika itu betul, berarti Barrett dan keluarganya sudah berada jauh di utara. Ia punya saudara di Ohio, kata Kapten Miller, sheriff di Putnam County. Karena rumah mobilnya ditinggal di Putnam County, penyelidik dari Citrus County mesti bekerja sama dengan petugas Putnam untuk menyelidikinya. Selasa pagi 7 Agustus, tim penyelidik dari kedua wilayah tersebut turun melacak rumah mobil itu. Di Westlake, mereka menemukan rumah mobil gandengan warna coklat, satu dari sederet mobil karavan di sepanjang jalanan tanah. Di tanah lapang yang penuh tebaran sampah terdapat mobil Mercury Cougar 1977 warna putih dengan kap terbuka, asbak rokok penuh puntung, dan di jok belakang bertumpuk kaleng bir kosong. Dekat pintu rumah mobil, satu set ayunan sabar menunggu anak-anak kembali bermain. Boneka beruang tergeletak di atas lantai, di samping gulungan kasur, dan moncong pistol mainan nongol di bawah tumpukan mainan. Keadaan rumah mobil yang semrawut dan AC dibiarkan hidup jelas menunjukkan Barrett kabur buru-buru. Tanpa keributan, penyelidik mengambil bukti berupa handuk bersimbah darah, macam-macam barang termasuk peralatan bela diri. Rumah mobil itu dipagari pita plastik kuning. Lalu mereka mencari bukti-bukti tambahan di kawasan hutan sekitar mobil karavan itu. Baru 7,5 meter masuk hutan, penyelidik melihat mobil Blazer 1977 bernomor sementara tadi. Para penyelidik melaporkan temuannya kepada saya, tapi Blazer itu tidak berwarna hijau. Jelas suatu upaya menyamarkan, rumah mobil itu telah dicat ulang. Pasti Barrett dan keluarganya pergi menggunakan mobil lain, kata saya. Kita harus mendapatkan nomor mobil Pontiac Firebird milik Patsy, lalu dinyatakan bolo atau dicari. Juga kita harus keluarkan 4 surat perintah penangkapan John C. Barrett, masing-masing untuk kasus pembunuhan Roger Wilson, Jerry Clark, Robert Hemingway, dan Lauren Johnson. Saya akan mengumumkan pada media massa. Dalam penutupan konferensi pers, saya memperingatkan, kami yakin Barrett bersenjata pistol 9 mm. Ia sangat berbahaya. Ia tidak hanya terampil menggunakan senjata, tapi diduga juga pandai bela diri. Tak ada warga kota boleh mendekatinya. Petugas dilarang mencoba menangkapnya kalau tanpa cukup pendukung. Lewat berita, penduduk Melrose mendengar bahwa John Barrett yang tinggal di daerah itu sejak 1988 menjadi buronan dalam kasus pembunuhan 4 pria di Citrus County.
Beberapa orang terkejut. Warga lain juga cemas kalau ia kembali lagi. Pelayan baru yang sempat melayani Barrett beberapa kali bilang, "John nampak seperti orang baik-baik. Kami tidak pernah punya masalah dengannya. Setiap orang di sekitar sini mengenalnya. Sekarang mereka semua risau dengan keselamatan mereka." Manajer toko perlengkapan tempat Barrett sempat bekerja sebentar bertutur, John itu agak aneh. Ia bilang ingin menjadi polisi dan tahu banyak tentang senjata, tapi ia ramah terhadap pelanggan dan menyayangi anak-anaknya. Ia dan istrinya biasa membeli bensin, rokok, bir, dan bahan makanan di sini. Juga meminjam video, kebanyakan untuk anak-anaknya. Sementara hasil uji lab terhadap barang bukti handuk yang bersimbah darah menunjukkan bahwa darah dan helai rambut cocok dengan milik Roger Wilson. Percikan yang lain juga cocok dengan darah Jerry Clark dan John Barrett sendiri. Rabu pagi, 8 Agustus 1990, Sheriff Richard Holzberger dari Butler County, Ohio, menelpon saya, memberitahukan bahwa ia menerima informasi tentang Barrett kemarin. John Barrett dan keluarganya menurut informasi melewatkan Rabu malam di desa dekat Hamilton. Saya tak tahu kapan mereka tiba di kawasan itu. Hanya saja mereka di rumah saudaranya Rabu malam, kata Sheriff Holzberger. Holzberger juga menjelaskan kantornya tahu John Barrett. Tidak hanya tertuduh pernah tinggal di daerah itu hingga 1988, tapi surat perintah penahanan terhadapnya dalam 2 kasus tindak kejahatan juga belum terselesaikan. Satu atas kasus pencurian kaset video senilai $700 Amerika Serikat, lainnya untuk kasus pencurian 1 set TV dan sebuah alat pengering dengan total nilai sekitar $2.700 Amerika Serikat. Ketika saya menanyakan keberadaan Barrett saat ini, Sheriff Holzberger menjawab, ia bersembunyi di kebun jagung dan tinggal di sana hingga dijemput salah satu saudaranya pada hari Jumat pukul 6. Diduga ia kemudian dibawa ke Detroit. Kabarnya ia membawa perlengkapan darurat, air, dan ransel pakaian. Ia juga membawa pisau. "Di mana kebun jagung itu?" tanya saya. "Di Warren Country," jawab Holzberger. "Sekarang saya sedang menyiapkan helikopter untuk pengejaran ke sana." Saya sendiri mengatur para penyelidik untuk segera diterbangkan ke Hamilton. Mereka membawa surat perintah penangkapan terhadap John Barrett dan istrinya. Menjelang sore, 2 helikopter dan petugas dari 5 daerah kepolisian Ohio sampai di kebun jagung Warren County. Penyelidikan selama 8,5 jam sia-sia. Penyelidik Florida juga tiba di Hamilton. Penyelidik Citrus County menyertai tim Hamilton County menuju rumah saudara John Barrett. Mereka menemukan istri Barrett, Patsy, dan anak-anaknya. Patsy mengaku tahu pembunuhan di Floral City itu dari suaminya. John bilang membunuh 4 pria dan ingin kabur keluar kota, ceritanya kepada penyelidik. Ia ingin saya dan anak-anak ikut pergi bersamanya, tapi takut mobil Blazernya dikenali. Saya bilang kepadanya, lebih baik pakai Pontiac. Setelah ia menyembunyikan mobil Blazer di hutan, di samping rumah mobil kami bersama anak-anak naik Pontiac dan meninggalkan kota. Detektif Citrus County menangkap Patsy dengan tuduhan sebagai kaki tangan dalam kasus pembunuhan 4 pria dan menahannya di Butler County Jail di Hamilton. Selama tanya jawab perihal keberadaan tertuduh, salah seorang kerabat Barrett menegaskan, Barrett telah meninggalkan kebun jagung, kini ada di Hamilton di rumah teman lamanya. Penyelidik menemukan Barrett di sana tanpa senjata, minuman, dan sedang tidur di ranjang. Jumat 19 Agustus 1990, pukul 03.30 menjelang subuh, mereka menangkapnya tanpa keributan. Surat perintah dari Florida dengan 4 tuduhan pembunuhan atas 4 pria. Surat perintah dari Ohio dengan tuduhan 2 tindak pencurian. Menurut teman yang mengenalinya sejak 1980, Barrett tiba di rumah itu Rabu pagi tanpa diduga. Ia mengaku sedang liburan. Siangnya saya pergi memancing dengan beberapa orang lalu mengajak John ikut serta, kata teman itu. Kami berempat minum 2 kaleng bir selama memancing. Setelah matahari terbenam, kami pergi ke bar. Sekitar 45 menit kemudian, John bilang ia punya masalah dan tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Saat saya tanya masalah sebenarnya apa, ia menjawab, saya sedang kabur. Saya membunuh 4 orang di Citrus County, Florida, katanya. Saya tanya apakah ia menembak mereka, ia jawab, tidak. Saya memukul kepala mereka dengan palu dan pipa. Saya tidak tahu apakah ia bercerita yang sebenarnya atau tidak, sebab ia senang melebih-lebihkan dan mengarang cerita. Teman itu melanjutkan, John dan saya meninggalkan 2 teman pria di bar dan pergi ke bar lain. Kami minum-minum hingga tutup. Kemudian pulang ke rumah saya. Sepanjang malam John menyendiri di kamar. Holzberger dari Butler County menelpon saya di Citrus County untuk memberitahukan mengenai perkembangan terakhir.
Saya bilang saya akan mengadakan jumpa pers untuk mengumumkan penangkapan dan penahanan Barrett serta istrinya. Saya akan menanyai Barrett saat ia kembali ke sini. Sabtu, istri Barrett dipulangkan ke Florida dan ditahan di Citrus County Jail di Inverness. Dalam jumpa pers, saya mengumumkan penangkapan John Barrett dan istrinya di Butler County, Ohio. Untuk mendapatkan tanggapan dari seseorang yang kenal Barrett, seorang wartawan pergi ke International Auto Sales mewawancarai Scott Burnside, pemilik usaha itu. Barrett menurut Burnside sempat menjadi karyawan tidak tetap perusahaan itu dan membeli mobil Blazer 1977. Kepada wartawan itu, ia mengaku Barrett terlibat kasus pembunuhan di Florida City. Ia tidak nampak kasar, tidak seperti bandit, ia hanyalah pria biasa yang suka minum bir dan berkelakar. Setelah pemberitaan secara luas menyusul penangkapan Barrett, Donald Williams, sanak keluarga Barrett yang tinggal di Melrose, menceritakan kepada saya perihal komplotan kejam yang berakhir dengan pembunuhan atas 4 pria di Florida City. Wanita Florida City dan mantan suaminya, Dr. Williams, terlibat percekcokan soal penyelesaian harta gono gini sejak bercerai 5 tahun sebelumnya. Persidangan atas permohonan pertamanya yang menuntut tanah dan bangunan, kekayaan dan total uang $500 juta dijadwalkan 8 Agustus. Kemungkinan wanita itu akan menang, kata Williams. Jika ia menang, mantan suaminya akan bangkrut habis-habisan. Dorsey muda yang punya hak mewarisi kekayaan ayahnya tidak akan menerima warisan apa-apa. Ia dan Scott Burnside bakal kehilangan bisnis mobil bekas mereka. Saya paham itu, kata saya. Ternyata tak seorang pun dari 3 orang tersebut ingin wanita itu merebut sumber nafkah mereka. Mereka merencanakan akan menyingkirkan wanita itu. Sanders muda dan Burnside menyewa John Barrett untuk melaksanakan tugas itu, ujar Williams. Bagaimana kamu tahu itu? Selidik saya. Akhir Juli, John menelepon saya di rumah dan bertanya apakah saya ingin mendapatkan banyak uang, jawab Williams. Ketika saya mengunjungi mobil karavan gandengnya untuk memperoleh keterangan tentang tawarannya, ia bilang rencana tersebut akan dikerjakan tak lama lagi. Kita bakal mengantongi paling sedikit $6.000 Amerika untuk pekerjaan tersebut. Untuk memeriksa segala sesuatu, ia bilang akan meninjau beberapa kali dulu ke Florida City. Williams mengaku 2 kali ikut pergi ke Florida City. Selama perjalanannya itu, John menjelaskan saya tidak harus ambil bagian dalam pembunuhan itu. Saya cukup jadi sopir. Tapi setelah pikir-pikir akhirnya saya tidak sanggup. Kepada John saya bilang tak mau ikut terlibat perkara pembunuhan. Saya bertanya soal persidangan atas penyelesaian harta gono gini yang direncanakan 8 Agustus. Memang benar wanita itu akhirnya menang, jawab Williams. Setelah Williams pergi, saya mengecek latar belakang si pelapor itu. Ternyata Williams memang tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal. Senin 13 Agustus 1990, penyelidik Citrus County bekerjasama dengan kantor Sheriff Putnam County melakukan pemeriksaan di International Auto Sales di Melrose dan di tanah peternakan milik mantan suami wanita Florida City. Dari toko mobil bekas, mereka memperoleh bukti berupa bukti kwitansi, catatan telepon, kwitansi license tax, peta Florida, alat pencukur, dan macam-macam barang lain. Dari tanah peternakan diperoleh sekotak amunisi 9 mm, seperangkat alat masak, kikir besi dan pipa. Beraneka surat dan dokumen juga disita. Di penjara di kawasan Inverness, penyelidik menyelidiki lebih jauh istri Barrett, Patsy. Sepulang dari membunuh, tutur Patsy, John Barrett mengajak saya pergi ke International Auto Sales. Di sana ia bilang kepada Dorsey Sanders dan Scott Burnside bahwa semuanya kacau balau. Ia tidak berhasil membunuh ibu Sanders, yaitu wanita Florida City, tapi justru membunuh 4 orang pria. John mengembalikan pistol 9 mm dan palu yang disediakan oleh Burnside sebagai senjata pembunuh dan ingin kabur setelah tugas selesai, kata Patsy. Burnside menjadi sangat bingung. Ia lantas menyuruh John kabur keluar kota dengan mobil Blazer dan membakar bajunya. Ia memberi John sangu $3.000 Amerika untuk melarikan diri. Selasa pagi 14 Agustus, penyelidik memperoleh surat perintah penangkapan terhadap Dorsey Sanders III dan Scott Allen Burnside dengan 4 tuduhan pembunuhan, yakni pembunuhan Roger Wilson, Jerry Clark, Robert Hemingway, dan Ron Johnson. Untuk menangkap 2 pria itu, detektif Citrus County bekerja sama dengan penyelidik dari Putnam County berangkat ke International Auto Sales. Namun mereka kecele. Toko mobil bekas itu tutup dan pemiliknya sudah kabur. Penyelidik kemudian meneruskan ke tempat kediaman Sanders muda, sebuah rumah mobil di tanah peternakan seluas 700 akre milik ayahnya. Sanders tidak ada di sana. Di tempat tinggal Burnside sama saja juga sepi. Pemilik International Auto Sales tidak di rumah. Tak seorang pun mengaku tahu di mana Sanders berada.
Malam itu semua polisi terkejut ketika Dorsey Sanders III memasuki kantor Sheriff Putnam County. "Saya dengar kalian sedang mencari saya ya," kata pria itu. Sanders lantas ditangkap dengan tuduhan pembunuhan 4 pria di rumah ibunya di Floral County 3 Agustus 1990. Dari keterangan seorang pengawas kriminal di Putnam County Department of Correction diketahui bahwa Burnside pernah menjalani hukuman percobaan dalam perkara jual beli obat terlarang dan heroin sejak 1981. Burnside baru menjalani hukuman 9 tahun dari 17 tahun yang diganjarkannya, katanya. John Barrett dipenjara di Butler County, Ohio. Dorsey Sanders dipenjara di Putnam County, Florida, sementara Scott Burnside masih buron. Sebagai tahanan, Barrett diserah terimakan ke Citrus County Jail. Kamis 5 September 1990, juri di Citrus County memutuskan ia bersalah atas 4 tuduhan pembunuhan tingkat pertama, masing-masing terhadap Wilson, Clark, Hemingway, dan Johnson. Senin 16 Oktober, pemeriksaan tertutup terhadap Dorsey Sanders III berlangsung di Fifth Judicial Circuit Court. Pedagang mobil bekas itu dituduh melakukan tindak kejahatan pembunuhan tingkat pertama, 4 tuduhan pembunuhan dan kaki tangan dalam perkara pembunuhan. Sidang pengadilannya ditetapkan 17 Juni 1991 di Citrus County Courthouse di Inverness. Persidangan Sanders dibuka sesuai jadwal, tapi karena jaksa dan pembela tidak bisa menghadirkan seorang juri netral, Hakim John Thurman memutuskan persidangan ditunda. Kemudian ditetapkan Ocala sebagai tempat baru dengan jadwal sidang 22 Juli. Penundaan itu memberi kesempatan pada jaksa untuk mengajukan tawar-menawar kepada istri John Barrett. Kalau ia mau memberikan kesaksian yang memberatkan Dorsey Sanders III, 4 tuduhan sebagai kaki tangan akan digugurkan, dan wanita itu akan dibebaskan dengan masa percobaan 5 bulan. Sidang di Ocala berlangsung sesuai rencana. Setelah 4 hari mendengarkan kesaksian, juri Marion County menyatakan Dorsey Sanders III bersalah dan diusulkan untuk dihukum seumur hidup. Hakim Thurman mengetukkan palu atas hukuman yang dianjurkan anggota juri 19 Agustus 1991 di Inverness. Persidangan John Barrett, si pembunuh bayaran, dimulai 29 Juli 1991 di St. Petersburg, menyusul perubahan tempat pengadilan dari Tavares. Selasa siang 6 Agustus, setelah seminggu mendengarkan kesaksian dari ibu Dorsey Sanders, dokter penguji, analis bercak darah, ahli lab, sanak saudara, dan teman-teman Barrett di Butler County, Ohio, dan John Barrett sendiri, anggota juri, mulai berunding pukul 15. 6 pria dan 6 wanita juri baru mencapai kata sepakat atas putusan hingga siang berikutnya. Saat itu ketua juri mengumumkan bahwa John Barrett yang berumur 26 tahun bersalah melakukan pembunuhan terhadap 4 pria di Florida City dan bersekongkol sebagai pembunuh bayaran. Setelah berunding selama 2 jam 15 menit, anggota juri mengusulkan Barrett diganjar 4 hukuman seumur hidup. Selasa 3 September 1991, Hakim Thurman menolak usulan itu. Ia justru memvonis mati John Barrett di atas kursi listrik di Florida sekali untuk setiap korban dari 4 pembunuhan. Bagi Thurman, mantan pengacara itu, 4 hukuman mati merupakan yang pertama ia jatuhkan sejak menjadi hakim keliling tahun 1984. Sanders diganjar hukuman seumur hidup dan Barrett dihukum mati di kursi listrik. Perhatian kasus pembunuhan Floral City bergeser kepada Scott Burnside yang kabur setelah rencana membunuh ibu kandung Sanders gagal. Dari temuan jejak kendaraannya di Castleberry 3 minggu setelah pembunuhan, detektif menemukan ia kabur ke kawasan itu karena punya saudara tinggal di sana. Penyelidik menerima info bahwa buron itu berkeliaran di Washington DC. Sejak toko mobil bekas itu ditutup Maret 1992, para detektif mengejar mereka sampai ke pulau kecil di Pasifik Selatan. Di sana mereka menemukan Burnside bekerja sebagai tukang bangunan dengan memakai nama samaran. Jumat 24 April 1992, ia ditangkap pasukan pelacak buron dari Honolulu Police Department, Hawaii untuk diserahkan ke Florida. 2 sheriff dari Citrus County segera menjemput Burnside di Honolulu dan membawanya ke Florida untuk diadili. Dengan tuduhan melakukan pembunuhan, berkomplot melakukan pembunuhan tingkat pertama, 4 tuduhan pembunuhan tingkat pertama, dan menjadi kaki tangan pembunuhan. Atas semua tuduhan itu, Scott Burnside ditahan di Lake County Courthouse di Tavares tanggal 9 Januari 1993. Tanggal 25 Januari, ia menerima hukuman sama dengan dalang pembunuhan itu, Dorsey Sanders III, yaitu 4 hukuman seumur hidup yang harus dijalaninya secara berurutan.